Halo semuanya, kembali lagi ke video saya. Perkenalkan, nama saya Monica Anggita dengan NIM 24101008. Saya dari Prodi PKK 1 semester 1. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang UTS Ilmu Sosial Dasar yang telah kami kerjakan, dan ini akan dibuat berupa presentasi, dan isinya adalah penjelasan soal ujian yang telah kami kerjakan. Sebelum kita mulai pada video kita, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Engkau selalu setia melindungi kami hingga sekarang. Sekarang pada video ini kami akan mengulas kembali soal-soal ujian ilmu sosial dasar yang telah diberikan. Semoga apapun yang disampaikan dalam video ini bermanfaat bagi kami selanjutnya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, kita akan langsung masuk saja pada soal UTS ini. Yang pertama, jelaskan pengertian ilmu sosial dasar. Nah, ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman dasar tentang konsep, teori, dan realitas sosial yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, nomor 2, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar. Nah, teman-teman, adapun aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar yaitu A. Manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial ini membahas bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam suatu kelompok, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya B. Struktur sosial, yaitu mempelajari tentang organisasi masyarakat, termasuk kelas sosial, stratifikasi, institusi, dan peran yang dimiliki oleh individu dalam suatu masyarakat. Selanjutnya C. Kebudayaan, melihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu, serta bagaimana budaya dipertahankan dan ditransmisasikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya D. Perubahan sosial, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar budaya. Selanjutnya, yang terakhir E, yaitu adalah masalah sosial. Nah, teman-teman, masalah sosial mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik sosial. Selanjutnya, kita akan masuk pada soal nomor 3, yaitu jelaskan pentingnya ilmu sosial dasar. Nah, teman-teman, pentingnya ilmu sosial dasar mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, yang A, yaitu pemahaman masyarakat, yaitu berupa memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. Selanjutnya B, analisis kritis, yaitu membekali individu dengan kemampuan untuk menganalisis fenomena sosial secara kritis dan objektif. Selanjutnya C, yaitu pengembangan empati, yaitu membantu dalam mengembangkan empati dan pengertian terhadap perbedaan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu D, persiapan untuk studi selanjutnya, yaitu menjadi dasar untuk studi yang lebih mendalam dalam disiplin ilmu sosial dasar lainnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut pada soal nomor 4, yaitu jelaskan pengertian individu. Nah teman-teman, di sini individu adalah suatu satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri, karakteristik, serta kepribadian yang unik. Setiap individu memiliki peran, hak, dan kewajiban dalam masyarakat, serta dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Oke, soal selanjutnya, nomor 5. Jelaskan pengertian masyarakat. Nah, masyarakat sendiri adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial yang terstruktur. Mereka berinteraksi satu sama lain berdasarkan norma, nilai, dan kebiasaan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kita masuk pada soal nomor 6, jelaskan hubungan antara individu dan masyarakat. Nah, teman-teman, hubungan antara individu dan masyarakat adalah hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi serta tidak dapat dipisahkan. Ini masuk dalam beberapa komponen seperti interaksi sosial, yaitu individu dan masyarakat saling bergantung melalui proses interaksi sosial, yaitu kemudian sosialisasi. Masyarakat berperan dalam proses sosialisasi, yaitu proses di mana individu belajar dan menginternalisasikan norma, nilai, dan budaya masyarakat.
Selanjutnya, peran sosial. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran sosial tertentu yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian pengaruh masyarakat terhadap individu, yaitu masyarakat membentuk perilaku, sikap, dan nilai-nilai individu. Yang terakhir, pengaruh individu terhadap masyarakat. Sebaliknya, individu juga berperan dalam membentuk dan mengubah masyarakat. Oke, kita masuk pada soal nomor 7, yaitu jelaskan pengertian interaksi sosial. Nah, teman-teman, interaksi sosial sendiri adalah proses di mana individu berkomunikasi dan berhubungan dengan individu lain di dalam masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas nomor 8, yaitu jelaskan interaksi asosiatif dalam interaksi sosial. Nah, interaksi asosiatif adalah jenis interaksi yang cenderung mempererat hubungan antara individu atau kelompok, serta mendukung kerjasama dengan kesatuan dalam masyarakat. Nah, interaksi ini dapat berupa kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Selanjutnya, nomor 9, jelaskan interaksi diasosiatif dalam interaksi sosial. Nah, interaksi diasosiatif adalah jenis interaksi yang cenderung memecah belah atau menimbulkan perselisihan antara individu atau kelompok. Nah, seringkali disertai dengan konflik atau pertentangan. Interaksi ini dapat berupa persaingan, konflik, dan kontroversi. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk pada nomor 10, jelaskan pengertian nilai sosial. Nah, nilai sosial adalah konsep atau keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak serta berperilaku. Nilai sosial mencerminkan apa yang dianggap baik, benar, dan diinginkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Selanjutnya, nomor 11, jelaskan pengertian norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma sosial menentukan apa yang dianggap boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam konteks tertentu, dan biasanya didasarkan pada nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Oke, nomor 12. Jelaskan pengertian kebudayaan. Nah, teman-teman, kebudayaan sendiri memiliki pengertian yaitu keseluruhan sistem nilai, norma, pengetahuan, adat istiadat, seni, kepercayaan, hukum, dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Oke, nomor 13, jelaskan unsur-unsur kebudayaan. Nah, unsur-unsur kebudayaan sendiri yaitu yang pertama ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan ide, perasaan, serta informasi. Selanjutnya ada sistem pengetahuan, yaitu sistem pengetahuan meliputi pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang lingkungan, alam, teknologi, serta cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya ada sistem sosial dan organisasi sosial. Sistem sosial mencakup pola hubungan sosial dalam masyarakat seperti keluarga, kelompok, dan organisasi. Nah, selanjutnya sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup mencakup sebagai alat, teknologi, dan benda-benda material yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti perumahan, pakaian, dan alat-alat kerja lainnya. Selanjutnya ada sistem mata pencarian hidup. Nah, sistem mata pencarian hidup berkaitan dengan cara masyarakat mengorganisasi ekonomi mereka, seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Selanjutnya ada sistem religi atau kepercayaan. Sistem religi mencakup kepercayaan, upacara, dan praktik spiritual yang dianut oleh masyarakat yang memberikan makna dan tujuan dalam hidup mereka. Yang terakhir ada kesenian, yaitu kesenian mencakup semua bentuk ekspresi estetika di dalam masyarakat, seperti seni rupa, musik, tari, teater, sastra, dan kerajinan tangan. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada nomor 14, yaitu jelaskan fungsi kebudayaan. Nah, teman-teman, kebudayaan sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama identitas sosial, yaitu kebudayaan memberikan identitas bagi individu dan kelompok. Melalui kebudayaan, seseorang dapat mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu komunitas atau bangsa dengan nilai-nilai, bahasa, adat, dan tradisi tertentu. Yang kedua, pedoman perilaku. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat. Nilai dan norma budaya menentukan apa yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam berbagai situasi sosial. Selanjutnya, pengendalian sosial. Melalui norma dan sanksi budaya, kebudayaan berfungsi untuk mengontrol perilaku individu dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan dan sosialisasi.
Kebudayaan berperan dalam proses pendidikan dan sosialisasi di mana nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, pengintegrasian dan solidaritas. Kebudayaan memperkuat solidaritas sosial dengan menyatukan anggota masyarakat melalui tradisi, upacara, dan simbol-simbol budaya. Oke, selanjutnya alat perubahan dan adaptasi. Kebudayaan adalah alat yang memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tantangan sosial. Oke, selanjutnya kita masuk pada nomor 15. Jelaskan pengertian struktur sosial. Nah, struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai komponen yang menentukan bagaimana kekuasaan, status, dan peran dibagi, serta bagaimana individu kelompok berinteraksi satu sama lain. Teman-teman, selanjutnya nomor 16 yaitu jelaskan komponen-komponen struktur sosial. Nah, komponen-komponen struktur sosial diantaranya yaitu status sosial. Status sosial adalah posisi atau peran yang dimiliki seseorang dalam struktur sosial yang seringkali menentukan hak dan kewajiban serta bagaimana individu dipandang oleh orang lain. Yang selanjutnya, peran sosial. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. Selanjutnya, kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang biasanya berkaitan dengan faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Selanjutnya, kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan atau identitas yang sama. Selanjutnya, institusi sosial. Institusi sosial adalah struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Selanjutnya, norma dan nilai sosial. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat, sedangkan nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Selanjutnya, nomor 17, jelaskan fungsi struktur sosial. Fungsi yang pertama yaitu mengatur interaksi sosial. Struktur sosial membantu mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain, memastikan bahwa hubungan sosial berlangsung dengan cara yang teratur dan sesuai dengan harapan masyarakat. Yang selanjutnya, menjaga keteraturan dan stabilitas. Dengan adanya pola-pola dan peran yang jelas, struktur sosial memfasilitasi keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat, mengurangi konflik dan mempromosikan kerjasama. Selanjutnya, mempermudah sosialisasi. Struktur sosial menyediakan kerangka untuk sosialisasi, di mana individu belajar tentang peran, norma, dan nilai-nilai masyarakat melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, dan kelompok sosial lainnya. Kemudian ada menentukan akses ke sumber daya dan kekuasaan. Struktur sosial menentukan bagaimana sumber daya, kekuasaan, dan status dibagi di antara anggota masyarakat, mempengaruhi peluang dan kehidupan individu. Kemudian mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Struktur sosial membantu individu merasa menjadi bagian dalam masyarakat dengan memberikan mereka peran dan tempat dalam sistem sosial yang lebih besar. Kemudian menanggapi perubahan sosial. Struktur sosial memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dan merespon perubahan sosial seperti perubahan teknologi, ekonomi, atau nilai-nilai budaya. Kemudian nomor 18, jelaskan pengertian stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial sendiri adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Selanjutnya, nomor 19, jelaskan pengertian lembaga sosial. Nah, teman-teman, lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem norma yang ada dalam masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan mengatur perilaku anggotanya. Nah, kemudian kita sampai pada nomor yang terakhir yaitu 20, jelaskan fungsi-fungsi lembaga sosial. Nah, lembaga sosial sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu sosialisasi. Lembaga sosial berperan dalam proses sosialisasi, yaitu pengenalan dan pembelajaran nilai, norma, dan perilaku yang diterima di dalam masyarakat. Kemudian ada pengaturan perilaku. Lembaga sosial menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dalam berbagai situasi sosial. Kemudian penyediaan kebutuhan sosial. Lembaga sosial menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Selanjutnya, penegakan keadilan. Lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan keadilan dan hukum dalam masyarakat, memastikan bahwa hak dan kewajiban individu dijaga dan dilaksanakan dengan adil. Kemudian, integrasi sosial. Lembaga sosial membantu dan menciptakan kohesi sosial dengan mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakatnya. Kemudian yang terakhir, perubahan sosial, yaitu lembaga sosial dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita selesaikan video ini, mari kita tutup dengan doa. Kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta tinggi, terima kasih kami ucapkan atas perlindungan dan berkat yang Kau berikan, hingga kami dapat menyelesaikan video pembelajaran ini. Semoga apapun yang disampaikan pada video ini berguna bagi kami ke depannya, dan apapun materi yang disampaikan, semoga bisa masuk ke dalam akal budi kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih.